Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muhammad Samsudin dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Sobat Ramdan Nadi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Muhammad Samsudin lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja yuk ke ceritanya. Ada pergerakan di angka denyut jantung Bunda. Hanya melihat itu saja, hatiku sudah sangat senang. Apa Bunda akan segera sadar? Gila, ayo pulang, ucap ayah mengintip dari pintu. Tapi ya, Bunda, besok bisa kesini lagi. Sekarang pulang dulu, udah malam. Aku bangkit, lalu keluar dengan mata terus menatap Bunda. Ayah, perasaanku bilang, Bunda bentar lagi sadar, ucapku dengan senyum mengembang. Semoga saja ya sayang, ayah juga udah kangen sama bundamu, balas seraya mengelus rambutku. Iya ya, aku pengen ketemu Bunda sebelum balik ke Jerman. Emangnya kapan mau pulang ke Jerman? 3 minggu lagi, liburan musim dinginnya cuma sebulan, jadi aku harus pulang ke sana seminggu sebelumnya. Oh, kamu doain terus supaya Bunda cepat sadar. Setiap hari itu sih. Kami sampai di parkiran dan langsung masuk ke dalam mobil. Kamu belum cerita bisa pulang ke Indonesia, dapat uang dari mana? Apa kamu selama ini nabung? Tanya ayah sambil menyalakan mobil. Iya, aku nabung. Aku tidak mungkin bilang kalau kerja sambilan, bisa-bisa ayah akan marah besar nanti. Dari waktu Bunda masuk rumah sakit, sebenarnya Kila sudah pengen pulang ya. Tapi Kila tahu kalau kondisi keuangan ayah lagi kurang baik. Puncaknya waktu Stephen meninggal, Kila sudah benar-benar pengen pulang. Walaupun gak ada sempat antrean Stephen ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi ayah malah ngelarang. Uang saku pun diperketat, makanya Kila niatin untuk hemat, nabung selama 5 bulan, jelasku. Maafin ayah sayang, ayah juga nggak tahu bakal begini. Ini juga karena kecerobohan ayah yang terlalu percaya sama orang, walaupun dia teman lama ayah. Iya ya, Kila juga minta maaf, pulang ke Indonesia nggak bilang-bilang. Mobil melaju keluar dari parkiran. Selama perjalanan, ayah lebih banyak bertanya tentang kuliahku. Sesampainya di rumah, Mbak Wati sudah membukakan pintu. Aku turun duluan, sedangkan ayah masih memasukkan mobil ke dalam garansi. Gimana non? Tanya Mbak Wati. Gimana apanya? Balasnya seraya masuk ke dalam rumah. Udah ketemu ibu? Udah Mbok, seneng banget. Seneng kenapa non? Nanti besok aku ceritain Mbok. Balasku melangkah ke kamar. Kubuka pintu kamar, hawanya pengap sekali. Bergegas aku mengganti baju, menyalakan pendingin ruangan, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, aku langsung membaringkan badan di tempat tidur. Gila, kapan balik ke sini? Sebuah pesan masuk dari Melinda. 2 minggu lagi kayaknya Mel. Video call dong. Dengan cepat ku tekan tombol video call. Hai Kila, sapa Melinda dan beberapa temanku. Halo Kila. We miss you, kami merindukanmu, ucap Carl tiba-tiba muncul di layar ponsel. Mereka sedang berlibur bersama di
Hey miss you, I love. Dia cari sangat merindukanmu, ledek Melinda, membuat cari malu dan menghilang dari tangkapan layar. Dia kabur. Lanjutnya disertai tawa. Aku pun ikut tertawa. Beberapa hari kamu di sana? Tanyaku. Paling 3 hari doang. Ih, seru ya? Banget. Lagian kamu malah balik sih. Kalau aku nggak balik, malah nyesel seumur hidup. Hah? Ada apa emangnya? Tanya Melinda. Nanti aku ceritain deh. Aku tidak mau bercerita sekarang. Takutnya malah mengganggu suasana liburan mereka. Tuh kan, main rahasia lagi. Pokoknya nanti pas balik, aku langsung cerita. Janji deh, balasku. Siap. Oke. Udah dulu ya Mel. Aku ngantuk, mau tidur. Oke, salam buat adik kamu yang lucu itu. Siapa namanya? Kelvin. Ah iya Kevin. Nanti aku sampein. Dah ya, bye. Bye. Video call selesai. Seharusnya hari ini sangat menyenangkan bagiku. Karena ada harapan kalau bunda bisa segera sadar. Namun, video call tadi membuatku kembali teringat dengan Kelvin. Ada perasaan bersalah ketika tidak bisa berkata jujur pada Melinda kalau Kelvin sudah meninggal. Udah jam 11 malam, gumamku saat melihat jam di layar ponsel. Ku tarik selimut dan mematikan lampu. Terdengar suara gamelan pelan sekali. Aku berdiri di suatu jalan setapak dan gelap. Kiri kanan dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi. Gila, sini. Sayup-sayup terdengar suara wanita memanggilku. Kemudian aku mengikuti sumber suara tersebut. Dengan berjalan menyusuri jalan setapak itu, gila, sini. Semakin melangkah ke depan, suaranya semakin besar. Begitu pula dengan suara gamelan yang semakin nyaring. Ku hentikan langkah saat melihat ada sebuah rumah panggung. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Seorang wanita berjalan keluar dari rumah itu. Wanita berparas cantik dengan baju kebaya berwarna hitam. Gila, sapanya dengan senyum ramah. Aku tetap menjaga jarak. Entah mengapa ada suatu mencurigakan di balik senyuman itu. Sini, main ke rumah saya. Ajaknya berjalan mendekat. Aku tidak membalas ajakan itu. Memilih untuk berjalan mundur perlahan. Terdengar suara benturan dari balik jendela rumah itu. Kak Gila, tolong. Seseorang berteriak minta tolong. Suaranya mirip dengan adikku, Kelvin. Kak Gila, tolong. Suara yang lain terdengar. Kali ini seperti suara Stephen. Suara meminta tolong itu bersautan, membuatku ragu antara maju atau mundur. Kamu tidak mau bertemu dengan adik-adikmu? Tanya wanita berkebaya hitam itu dengan tatapan tajam. Tidak, ini cuma mimpi. Sautku seraya berjalan menjauh dari wanita itu. Shh. Wanita itu berdesis sambil menjulurkan lidahnya. Tak beberapa lama, dia berubah menjadi ular besar berwarna hitam, lalu mengejarku. Aku berlari masuk ke dalam hutan, menyusuri jalan setapak yang tadi kulewati. Tolong, tolong, teriakku tapi ular itu tetap mengejar. Lewat sini. Suara wanita terdengar dari balik pepohonan yang rindang. Namun aku tidak begitu saja percaya. Lewat sini, cepat, sebelum dia menangkapmu. Tidak ada pilihan lain untukku, terpaksa mengikuti suara itu. Toh sejak tadi berlari pun jalan setapak ini tidak ada ujungnya. Aku berbelok ke dalam hutan, baru berlari sebentar, sudah dihadang oleh jurang yang dalam. Kini aku terpojok. Di depanku sudah ada ular besar itu, sedangkan di belakangku
ada jurang. Lompat! Suara wanita itu kembali terdengar. Tanpa berpikir panjang, aku melompat ke dalam jurang. Ah! Teriakku, lalu terbangun dari tidur, kuhela nafas panjang. Sungguh mimpi yang menyeramkan. Batinku seraya menghidupkan lampu tidur di atas nakas. Nakas bergetar cukup kencang. Saat lampu menyala, aku sudah berhadapan dengan si wanita berambut panjang. Usir wanita itu. Hardiknya membuat jantungku nyaris copot. Ayah! Aku berteriak sekencang-kencangnya. Usir wanita itu. Suara semakin meninggi, seperti dia sedang marah besar. Wujudnya sungguh menakutkan dengan mata terus melotot padaku. Entah kenapa, aku tidak bisa menggerakkan tubuh. Bahkan untuk mengedipkan mata dan berteriak pun tak bisa. Wanita rambut panjang itu melayang dan menggenggam rambut gimbalnya. Usir wanita itu. Makhluk mengerikan itu sedang melayang di tepat atasku yang masih terbaring di tempat tidur. Tok 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 tok. Ku dengar seorang mengetok pintu. Gela, buka pintunya sayang. Teriak ayah dari luar, diiringi dengan suara ketukan cepat dan gagang pintu naik turun. Gila, ada apa sayang? Aku hanya bisa mendengar suara ayah. Tanpa bisa membalasnya, makhluk mengerikan ini masih mengunci semua pintu pergerakanku. Kamu mau selamat, usir wanita itu, bisiknya. Pintu kamar terbuka, wanita berambut panjang itu tertawa melengking dan terbang menembus langit-langit kamar. Kulihat ayah melangkah masuk ke dalam kamar, namun sebelum dia mendekat, pandangan mataku sudah mulai kabur, lemas, dan jatuh pingsan. Hidungku terasa hangat, tercium bau minyak kayu putih yang menyengat. Perlahan membuka mata di hadapan sudah ada Mbok Wati, sedang mengoleskan sesuatu di hidungku. Mbok, panas, gumamku pelan. Non Kila sudah sadar, ucap Mbok Wati sembari menjauhkan tangannya dari hidungku. Ini non, minum dulu. Mbok Wati memberikan segelas air. Tanganku gemetar saat meraih gelas itu. Masih teringat jelas wanita berambut panjang dan menyeramkan itu. Tak lama ayah sedang datang ke kamar. Dengan cepat ia menghampiriku. Duduk di sampingku, aku pun memeluknya dan menangis. Ada apa sayang? Tanya ayah sambil mengelus rambutku. Ayah, takut, bisikku. Takut kenapa? Aku melepaskan pelukan dan menatap wajah ayah, lalu melirik ke kiri dan kanan. Kamu nyari apa? Tanya ayah sambil mengusap bekas air mataku di pipiku. Perempuan rambut panjang yang kita lihat di jembatan itu loh ya, bisikku. Jadi dia ganggu kamu? Iya, tadi dia ada di sini. Mau apa dia? Pertanyaan itu membuatku teringat akan ucapan makhluk mengerikan itu. Gila nggak tahu. Dia marah dan bilang apa? Usir wanita itu. Ayah terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Apa itu aja yang dia bilang? Tanyanya. Iya, apa maksudnya ya? Tanyaku. Aku juga nggak tahu sayang, siapa wanita yang dimaksud. Di sini cuma ada Mbok Wati dan kamu. Apa dia nggak suka Kila pulang ke rumah? Kalau dia nggak suka, kamu di sini nanti biar ayah yang ngusir. Sekarang kamu tidur lagi. Besok pagi kita obrolin lagi. Ucap ayah beranjak dari tempat tidur. Ayah, panggilku. Iya, ayah menoleh. Malam ini boleh nggak Kila tidur di kamar ayah? Ayah mengerutkan dahinya berpikir. Boleh, tapi ayah beresin dulu ya kamarnya, ucapnya. Kamu di sini dulu, biar Mbok Wati yang nemenin. Lanjutnya seraya berjalan keluar kamar.
Sejak tadi Mbok Wati hanya diam saja, duduk di ujung tempat tidur. Dengan kakiku kepalanya sedikit menunduk, sesekali matanya terpejam. Mungkin Mbok Wati mengantuk. Aku jadi merasa bersalah sudah membangunkan di tengah malam seperti ini. Mbok ngantuk? Tanyaku mengagetkan hingga membuat matanya terbuka lebar. Enggak, Non. Dari tadi Gilang perhatiin matanya buka tutup terus. Balasku tersenyum. Mbok Wati tidak membalas ucapanku, malah ikut tersenyum. Mbok, kalau ngantuk, mending tidur di kamar. Ayah juga paling bentar lagi selesai. Nanti aja, Non. Mbok tunggu bapak datang. Kurai ponsel di atas nakas. Takjub ponselku masih bergeletak di sana. Padahal wanita berambut panjang itu menghentak nakas dengan kencang sekali. Kuperiksa notifikasi yang masuk, mulai dari notifikasi email, aplikasi chat, dan semua media sosialku. Sepi, sepertinya teman-temanku masih asik berlibur. Tak lama ayah sudah kembali ke kamarku. Udah sayang, ucapnya berdiri di dekat pintu, lalu berjalan keluar. Bergegas, aku dan Mbok Wati mengikuti dari belakang. Mbok mau kemana? Tanyaku tertawa kecil. Iya, Mbok balik ke kamar dulu ya, Non, balasnya. Mbok Wati berbelok ke arah dapur menuju kamarnya, sedangkan aku sudah masuk ke kamar ayah. Sebenarnya jarak kamar kami tidak terlalu jauh, hanya tinggal melewati ruangan tengah saja. Berantakan banget ya? Tanya ayah sambil menggarung-garung kepala. Enggak kok, balasku tersenyum lebar. Kamu tidur di kasur saja, ucapnya seraya berjalan ke arah kamar mandi. Ayah tidur di mana? Biar ayah nanti tidur di kursi, sautnya. Di kamar ayah memang ada sebuah kursi pijat berwarna hitam yang menjadi tempat kesukaan saat pulang kerja. Aku merebahkan badan lalu memainkan ponsel sembari menunggu ayah keluar dari kamar mandi. Tempat tidurnya wangi sekali. Sepertinya ayah baru saja menyemprotkan wangian. Tidur sayang, jangan main HP terus. Ini udah tengah malam. Tegur ayah berjalan dari kamar mandi menuju kursi. Aku langsung cepat-cepat menaruh ponsel, lalu menarik selimut. Ayah mematikan lampu, tak lama pun aku tertidur. Entah beberapa lama aku tertidur, ketika bangun, hanya ada aku saja di dalam kamar. Kulihat ponsel, terlihat notifikasi pesan dari ayah. Gila, ayah ada urusan mendadak di Jakarta. Tadi mau kasih tahu kamu, tapi tidurnya pules banget. Ayah nggak tega bangunin, tulis ayah di aplikasi chat. Kalau kamu mau beli apa-apa, pakai kartu ATM di laci nakas. Kubuka laci nakas, ada sebuah kartu ATM beserta secari kertas bertuliskan nomor PIN. Ayah berapa lama di Jakarta? Aku membalas pesannya. Paling cepat 3 hari Kayla. Balas ayah cepat. Hati-hati ya, kalau ada apa-apa kabarin ya, sayang. Siap. Aku beranjak dari tempat tidur, berjalan keluar kamar. Mbok, Mbok. Panggilku sedikit berteriak, namun tidak ada yang menjawab. Aku berjalan ke ruang tengah. Mbok, panggilku lagi. Treng. Terdengar bunyi seperti benda logam terjatuh, arahnya dari dapur. Suara apa itu? Apa aku harus mengeceknya? Jangan-jangan itu ulah si... Rasa takut mulai menyelimutiku. Mbok, teriakku lebih kencang. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.